Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Berjumpa kembali dengan kakak Novi dalam ibadah online pada hari ini. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Adik-adik, hari ini kakak ditemani Coki. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji matahari bersinar terang. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik masih semangat kan? Walaupun kita masih ibadah dari rumah masing-masing. Untuk menambah semangat, mari kita pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik biasanya kalau di sekolah minggu, kalau kita memujikan lagu Jalan Serta Yesus, kita buat kereta-kereta tapi karena kita tidak bisa bertemu, makanya akan ubah cara mainnya. Jadi setiap kata jalan, nanti adik-adik tepuk tangan 2 kali, dan setiap kata Yesus, adik-adik tepuk tangan 1 kali. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus hanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus hanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena dengan berkat-Mu kami dapat melakukan ibadah pada hari ini walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, bacaan pada minggu hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 7-9, dan dilanjutkan kembali dari ayat 12 sampai dengan 20. Maka akan bacaan ya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan gurun mengguntur, kilat sapu menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut,
ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Ayat indahnya terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Kakak bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Judul renungan pada hari ini, hukum Tuhan itu suluk bagi langkahku. Adik-adik, kakak punya cerita nih. Ceritanya itu tentang seekor kelinci dan seekor kancil. Nah, di sini kakak udah punya properti pendukung ya. Ceritanya begini. Suatu hari, seekor kelinci yang bernama Coki tinggal bersama ibunya. Sang ayah sudah lama meninggal. Pada saat ayahnya masih hidup, ayah dan ibunya bekerja sangat keras untuk menghidupi kehidupannya. Coki tidak pernah membantu sama sekali. Taunya segala sesuatu sudah tersedia untuknya. Coki tumbuh menjadi kelinci yang semena-mena, pemalas, dan selalu ingin menang sendiri. Meskipun ayahnya sudah meninggal, Coki tidak pernah membantu ibunya. Ibunya pada pagi hari pergi ke kebun. Siang harinya dia kembali ke rumah untuk menyiapkan makanan untuk Coki. Coki ketika ibunya pergi ke kebun, dia hanya tidur dan bangun ketika waktu makan tiba. Ibunya merasa sedih karena Coki ini sangat pemalas. Dia tidak pernah mau membantu ibunya. Hari panen telah tiba. Ibu Coki sangat senang karena wortel dan sayur-sayuran di kebun siap untuk dipanen. Ibu Coki bekerja di kebun sampai larut malam dan membawa hasil kebunnya pulang ke rumah. Namun saat tiba di rumah, ibunya malah disambut dengan sikap marah-marah Coki. "Ibu, dari mana saja kau? Kenapa pulang sampai larut malam? Aku sangat kelaparan," kata Coki. Walaupun ibunya keadaannya sudah lelah, tapi dia tetap menyiapkan makanan untuk Coki, dan setelah itu ibunya Coki pun langsung tertidur. Keesokan harinya, ternyata ibunya Coki jatuh sakit. Coki marah-marah kembali. "Ibu, hari ini sudah siang. Buatkan aku sesuatu. Aku sangat kelaparan," kata Coki. Ibunya menjawab, "Nah, kamu itu sudah besar. Kau bisa mengambil makananmu sendiri," jawab ibunya Coki. Dengan bersungut-sungut, Coki pergi ke kebun untuk mengambil buah-buahan. Dan di sanalah bertemu dengan kancil. "Hai Coki, di mana ibumu? Aku tidak melihatnya di kebun ini," kata kancil. "Kancil, ibu sangat malas. Siang hari dia masih tidur." Yang benar Coki, ibumu sangat rajin. Bahkan dia di kebun sampai larut malam. Jangan-jangan ibumu kelelahan karena bekerja sampai larut malam. Bolehkah aku mampir ke rumahmu? Kata kancil. Coki pun hanya diam dan mengikuti kancil dari belakang menuju pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, kancil pun melihat keadaannya ibu Coki. Dia berkata kepada Coki, "Coki, bagaimana kamu? Kenapa kamu meninggalkan ibumu sendirian? Dia sedang sakit. Pasti dia kelelahan karena bekerja sendiri di kebun sampai larut malam." Coki pun hanya diam saja mendengarkan apa yang dikatakan kancil. Kancil berusaha untuk menyadarkan Coki bahwa sikapnya selama ini salah. Dia tidak pernah membantu ibunya, dia pemalas dan dia semena-mena. Akhirnya Coki pun sadar bahwa sikapnya selama ini salah. Nah, adik-adik, demikian cerita pada hari ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yaitu segala sesuatunya itu kita harus
berusaha untuk melakukannya sendiri. Kalau kita bisa melakukannya sendiri, kenapa kita harus minta tolong kepada orang lain? Nah, yang paling penting adalah kita harus menghormati orang tua kita harus menghargainya. Adik-adik, dari bacaan tadi yang terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 7 sampai 9, dan dilanjutkan kembali dari ayat 12 sampai 20, kita bisa mengambil suatu pelajaran. 10 perintah Tuhan mempunyai peranan penting berisi instruksi untuk beribadah kepada Allah saja, menghormati orang tua, serta memelihara Tuhan, dan larangan terhadap pemberhalaan, pemujatan, pembunuhan, pencurian, perzinahan, dan keinginan akan hal-hal yang dilarang. Meskipun dalam 10 perintah mencantumkan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi sebenarnya juga yang mencantumkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus merangkum 10 perintah menjadi 2 asas, yaitu kasih bagi Allah dan kasih bagi sesama kita manusia. Seperti yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, kesimpulan dari tadi cerita pada hari ini yaitu sesuai dengan 10 perintah Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Dan pada cerita tadi itu kita diingatkan untuk selalu menghormati orang tua kita dengan cara menghargainya dan selalu berbakti. Kita mau kalau dimintain tolong. Adik-adik, sekian dulu ya ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami telah melakukan ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.